Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisa Bincang Salut, Sentra Layanan Universitas Terbuka Sawangan Depok. Gokil. Tepuk tangan dulu buat kita. Luar biasa sekali, bukan? Jadi memang program ini adalah salah satu kita berbincang-bincang kepada para mahasiswa-mahasiswa yang sibuk kerja tapi memberikan waktu untuk kuliah. Gitu. Dan kuliahnya ini TTM, bro. Luar biasa. TTM. Dan sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Surya dan saya ditemani oleh bukan saya Usai Maulana. Oke, untuk kali ini adalah kita berbincang-bincang kepada para narasumber atau bintang tamu kita. Ini adalah para mahasiswa-mahasiswa yang sehariannya tuh sibuk dengan kerja, tapi dia memberikan waktunya untuk kuliah. Jadi kan dia jadi membagikan waktu untuk mencari ilmu. Dunia kesibukan mereka masih menyempatkan untuk kuliah. Dan mereka memilih Salut, Sentra Layanan Universitas Terbuka, yang berada di Salut, Sawangan Depok, untuk kegiatan belajar mereka. Dan yang dia ambil adalah tatap muka metodenya. Jadi kan kalau orang-orang kan taunya ya kalau Universitas Terbuka itu kan cuma online. Ya, tapi untuk saat ini program dari Salut itu adalah memberikan metode secara tatap muka. Jadi kita bisa bertemu dan berjumpa dengan dosen dan berbincang langsung, berdiskusi terkait masalah perkuliahan dan mata pelajaran yang kita jalani selama perkuliahan. Betul Mas ya? Betul. Dan itu sangat efisien sekali ya, sangat efisien sekali. Salut ini sentra layanan yang sampai saat ini ya cukup membantu mahasiswa-mahasiswa Universitas Terbuka dalam hal pembelajaran, apalagi di kelas TTM. Karena pada saat ini kan jumlah mahasiswa Universitas Terbuka itu bukan cukup sedikit Mas ya? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Jurusan-jurusannya juga banyak. Juga lumayan cukup banyak. Maka dari itu dengan adanya Salut itu sangat terbantu untuk mahasiswa yang memiliki kesibukan di luar sana yang luar biasa. Salut itu kan membantu ya Mas ya, membantu kita dalam administrasi dan segala macamnya. Kira-kira nih background mahasiswa yang kita mau undang nih seperti apa? Oke, untuk kita memanggil akan ada 2 bintang tamu. Salah satunya ada yang dari jurusan ilmu komunikasi, dan satu lagi dari ilmu manajemen. Nah, kita tanpa buang-buang waktu langsung kita panggil saja. Ini dia narasumber bintang tamu kita. Berikan tepuk tangan dulu ke mereka. Silakan masuk, guys. Wah, nanti aja ini. Oke, halo, selamat datang, Mbak. Selamat menempuh hidup baru, enggak ya? Kayaknya masih lajang. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ganteng dan cantik sekali rupanya. Oke, selamat datang buat Mbak, siapa namanya? Udah salaman kayaknya. Oh iya, udah salaman lagi. Iya, Mama, biar Abdul. 3 kali. Iya. Kita salaman itu baik Mas. Ganjil 3 kali aja. 3 kali ya, oke, sekali lagi dah. Dengan siapa di mana? Boleh diperkenalkan dulu kali buat teman-teman pengen tahu nih. Nama mahasiswa kita bintang tamu Salut. Ladies first. Ladies first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Alautza. Ya. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi di UT Bogor, dan saya ambilnya itu Salut Sawangan. Saya rela dari Sentul ke Depok loh. Karena Salut Sawangan tuh kayak the best aja daripada Salut-Salut yang lain. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya nih, sehariannya, pekerjaannya gitu. Pekerjaan saya entrepreneur. Nice. Oke, kalau untuk Masnya nih, boleh perkenalkan diri dulu. Jadi nama gua dari Goldi Thohir, yang sering disapa Ai ya, kalau misalnya di Salut Sawangan. Ya udah pada kenal dah kalau misalnya mahasiswa. Jadi gue itu mahasiswa Salut Sawangan. Oke. Prodi manajemen, ngambil strata 1. Ngambil kelas juga di tatap muka di Salut Sawangan. Ya pokoknya keren dan best. Gokil, langsung best aja ya. Boleh tahu pekerjaan atau kesehariannya nih, Mas? Pekerjaan gua wirausaha kayak ya penjualan gas lah, distributor. Gokil. Mereka berdua ini sibuk banget berarti kesehariannya. Yang satu menghibur atau mengawasi, membuat sebuah rencana, tapi kalau ini adalah memanage barang-barang masuk ke saya mau tanya nih, untuk kalian berdua kenapa sih kalian pilih Salut Sawangan sebagai metode pembelajaran kalian di Universitas Terbuka? Oke, mungkin dari Masnya dulu nggak apa-apa. Ya, main first. Ya, Jangan. It's okay. Mulu ya. Yes.
Jadi gua ambil di Sarsawangan itu kan karena kan kalau misalnya di universitas terbuka itu kan kalau misalnya jalur mandiri itu buat nyari informasi itu agak susah. Apalagi kan kadang kan bentrok dari mana juga kan. Nah, jadi kan kalau di Sarsawangan itu kan kita kan di sini kan bukan cuma belajar di naungin salut juga, tapi kan dari informasi, kegiatan segala macam itu udah ditangani salut. Sudah di cover ya. Iya. Jadi memang salut itu apa ya rujukan awal atau ya pilihan terbaik lah untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang memang mau berkuliah di universitas terbuka. Salut Sawangan itu memberikan pelayanan yang cukup bagus dan cukup baik dan sangat membantu Mas ya dengan mahasiswa-mahasiswa yang super sibuk dan super banyak kegiatannya. Salut Sawangan hadir untuk membantu melayani dengan sepenuh hati. Kalau Mbaknya coba boleh? Buat Mbak Alma, Mbak Alma itu memilih Sentra Layanan Universitas Terbuka di Salut Sawangan. First thing first sih, kalau saya sebenarnya taunya itu dari teman. Dari teman. Kok kayaknya enak deh kuliahnya, nggak ribet gitu. Kuliah kayak nggak kuliah. Kalau nggak kuliah. Gimana tuh Mas kuliah nggak kuliah? Jadi memang kalau ini kan kuliah itu kan ngasih waktunya banyak dikit ya untuk tugas-tugasnya gitu ya. Karena memang khusus para pekerja gitu ya. Itu memang terkenal dengan tugas yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu numpuk ya. Tapi dalam satu semester itu kurang lebih cuma hanya ada 3 tugas. Jadi memang sangat membantu ya Mbak ya untuk Mbaknya yang apa sebagai IO dan sebagai apa tadi namanya? Entrepreneur. Sangat membantu ya Mbak, apalagi dibantu dengan Salut Sawangan. Jadi gimana tadi tahu dari informasi dari teman? Gitu. Terus kok dia kayak kuliah nggak kuliah, oh kayaknya boleh nih buat saya. Boleh nih ya. Yang sibuk ya. Mobilitasnya tinggi ya, banget. mobilitasnya tinggi banget, betul. Makanya coba tanya deh, pas ditanya, oh ternyata ada nilai plusnya lagi. Jadi kita tuh katanya kuliahnya cuma 2 bulan, 4 bulannya libur. Lama banget ya. Iya, Ngapain kita 2 2 bulan? bulan gitu kan, 2 bulannya kuliah, 4 bulannya libur. Wah ini mah gue banget. Oh, banget. Cocok berarti ya. Sampai Cocok ya. sekarang saya sudah semester akhir. Yoi, selamat lah ya. Semoga layu. Oke, terima kasih atas informasi tentang itu ya. Oke, itu saja. Kenapa itu saja belum? Belum. Masih panjang ya. Mbak sama Masnya untuk sesi selanjutnya. Ya, kalau dari saya mungkin pasti kan setiap pekerja itu ada waktu kesibukannya ya. Kalau kalian punya nggak sih cara manajemen waktunya saat kuliahnya, saat kerjanya seperti apa gitu? Bagaimana cara mengatur waktu ya untuk jam-jam kuliahnya gitu ya untuk mengisi-ngisi tugasnya dengan kesibukan Mbak Masnya gitu. Ini dari ya karena Ladies first. tadi ada dulu. Tadi Anda gimana sih? Gantian aja ya. Ya. Kalau dari saya sih ngatur waktunya kan biasanya tuh kalau pengumpulan tugas tuh Senin ya. Senin Atau Minggu biasanya. 2 minggu biasanya. Kalau itu di e-learning. Nah, di sini kita ada 2 kan. Ada 2 metode. E-learning sama TTM. TTM itu tatap muka. Jadi tiap minggu itu kita datang tatap muka dari jam 8 sampai jam 5 itu tergantung matkulnya ya gitu. Nah itu biasanya sih kalau saya godrok di awal Senin Selasa saya abisin dulu. Oh, semua tugas ya, semua tugas dikerjain Senin Selasa. Dan enaknya lagi tugas itu tuh dalam 8 pertemuan cuma ada 3, terus satu 3 doang. Jadi ya udah kayak bahasanya ya kayak lagi les kali ya jatuhnya. Tapi masuk sih, maksudnya kalau otak kita tuh pasti masuk. Yang penting kita emang baca, emang pahami. Mengerjakan diri sendiri gitu ya, mengerjakan diri sendiri ya. Ini ada contoh. Intinya kalau saya tipikalnya godrok di awal, tapi kadang kalau lagi mobilitas tinggi banget, lagi tingginya ya udah di last minute. Yang terpenting masih bisa terpenuhi. Nah tapi kalau misalnya kayaknya kumpulin tugas lewat deh, bisa hubungin salutnya karena admin salut tuh gercep banget sih. Jadi bisa membantu ya dalam hal pengumpulan tugas. Gitu. Kalau dari saya sih Oke, terima kasih buat Mas. Masnya boleh? Next. Oh iya, next man selanjutnya. Mas Ai ya, Mas Ai. Kenapa sih manggilnya Ai gitu nggak? Kenapa sih Mas? Mau tanya sedikit nih, kenapa dipanggil Ai gitu? Apakah di kampus Jadi ini? sejarahnya gini Bang. Oh gini. Kita bahas sejarah nih sekarang. Bahas sejarah nih. Kita flashback dari awal ini. Nah, jadi waktu itu gue punya keponakan yang nomor 2 nih, yang laki-laki nih. Nah, dia itu manggil gue itu kan Om. Nah, dia itu belum bisa ngomong Gali, jadi manggilnya Ai. Oh, Ai. Nah, jadi awal mula pertama terbentuk Ai itu dari situ. Oh, luar biasa. Nah, kalau misalnya mahasiswa satu masih manggil gue Ai, berarti dia keponakan gue. Oh, gokil. Kirain Om Burhan. cek dulu. Oke, Mas Ai, gimana Mas Ai? Bagaimana Anda memanage waktu saat mendistributor kuliah gitu. kerjaan? Dengan kesibukannya. Ya,
mungkin di awal juga kan kita kan sholat subuh ya. Iya. Sholat subuh, masya Allah. Iya. Sholat subuh mandi makan kan kudu perlu kan. Habis itu kerja itu jualan itu mulai dari jam 7 pagi atau jam 6 tergantung dari customer-nya. Nah itu tutupnya itu malam tergantung customer-nya juga, sama tergantung pengiriman dari Pertamina. Oh, berarti dari pagi sampai malam. Nah, jadi cara membagi waktunya itu, jadi dari pagi sampai malamnya itu saya berjualan. Dan di Pertamina juga sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Kan kalau zaman dulu kan ngejual gas doang. Kalau sekarang itu ada kayak inputan KTP, subsidi tepat, nah terus peraturan dari KSDM, Kementerian Sumber Daya Mineral gitu. Kita itu benar-benar mikirin itu. Nah, di situ habis dari selesai kesibukannya itu, nah di malamnya itu sekitar jam 9 atau jam 8, nah baru dah itu kita belajar gitu, ngikutin tugas gitu. Bentar mas, tadi saya tertarik dengan program di Pertamina ya, tadi bisa diulang maksudnya gimana tuh yang gas itu kan nggak seperti zaman dulu ya? Ya soalnya kalau sekarang itu kan di gas itu ada yang namanya kan subsidi tepat ya, jadi subsidi tepat itu cara pemerintah untuk menyalurkan subsidi dengan tepat sasaran. Oh, nah, seperti itu. Iya, jadi biar tidak ada penyalahgunaan ya. Iya, jadi di Pertamina itu udah ada pembatasan gitu, kayak misalnya di NIK itu kan ada yang namanya kan kakak kartu keluarga itu kan. Jadi di setiap kartu keluarga itu dibatasin di per bulannya itu dia itu ada berapa yang belinya itu berapa itu dibatasin. Kalau emang udah ada batas jumlah pembelian ya gitu ya. Kayak sistem di apa yang kata bensin Pertalite yang di Pertamina ya. Kiar itu kan. Sekarang juga ya saya baru tahu tuh kemarin kalau sekarang tuh Pertamina kita mau isi bensin itu harus pakai QRIS QR gitu. Tapi untuk Pertalite aja. Untuk Pertalite aja. Oh iya. Oke, mungkin apa ya? Cukup menarik ya bahas gasnya ya. Jadi kan takutnya gas itu kan dibeli sama orang-orang kaya, padahal kan itu kan khusus orang miskin kan. Tidak bertanggung jawab. Iya, kalau kita tahu Alma nggak mungkin ada gas warna hijau ya, nggak mungkin ada ya. Seenggaknya minum pink ya, warna pink ya. Justru buat tahu fun fact, gas saya tuh gas kompor yang buat naik gunung. Oh. Soalnya saya jarang masak. Oh, gas portable. Jangan-jangan di rumahnya bisa kemah juga. Sambil baca modul. Tapi kan di rumah pasti ada gas dong. Buat masak. Karena udah tinggal sendiri, jarang masak, ada ART, dan kalau masak tuh biasanya kebuang karena kadang pagi udah keluar, malam baru pulang. Jadi super padat banget sih. Intinya ini dua orang ini kerjanya sampai malam. Sampai pagi kalau bisa ya. Ingat, duit yang penting duit. Selagi masih ada duit, nah kita kerja. Menghargai waktu dengan mengisi waktu yang menghasilkan cuan. Yang penting halal. Walaupun duit itu penting, tapi ilmu juga penting. Oke. Jadi harus balance gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kalau kita tadi udah tahu ya bagaimana mereka ini memanage waktu dari yang sibuk kerja, terus dia sibuk mengerjakan tugas. Nah, kita pengen tahu kalian caranya untuk menghindari rasanya kelelahan mungkin ya, karena biasa kerja saking capeknya tapi tetap mengerjakan tugas. Untuk mengatasinya hal tersebut tuh apa yang Anda lakukan berdua nih? Mungkin ya kan, main plus dulu. Gantian. Mungkin dari ini aja ya, mungkin dari cita-cita dari awal aja masuk daftar ke kuliah itu buat apa? Mungkin tujuan awalnya jangan ya. makin kecil suaranya. Iya, dia dari keinginan dari awalnya aja ditekan aja, kayak misalnya pengen jadi orang yang berilmu gitu, pengen jadi orang yang bisa nyesuaiin diri, berdiri di kaki sendiri lah ya istilahnya. Berdikari. Jadi motivasi lah ya, karena motivasinya jadi tetap kelelahan ini sudah tidak terpikirkan lagi gitu. Tapi Mas, ada nggak sih cara khusus yang buat menghindari burnout ini gitu ya, menghindari kelelahan di tengah kesibukan Masnya sambil berkuliah juga gitu? Cuman ini doang sih, paling kayak nge-setting pola pikir aja sih, biarin bisa terus lelah. Kan kalau misalnya lelah kan manusiawi kan. Iya sih. Iyalah, kita harus beristirahat ya jika memang kerja dari pagi sampai malam, terus habis itu kuliah kan emang dipikirin emang capek sih benar. Cuman kan intinya kan kita itu kan di sini kan belajar itu kan harus ada yang dikorbankan gitu buat masa depan kan.
Apa nih guys? Kok tiba-tiba ada minuman? Kita udah di endorse ya, terima kasih. Oke, kita nggak di endorse sama, saya nggak sebutin ya. Ini diminum aja Mbak, diminum dulu, Masnya. Mas. Kayaknya tadi Capek banget. Kita habis berbincang-bincang yang cukup menarik ya tentang kesibukan Mbak Alma dan Mas Ai sebagai seorang seorang mahasiswa. Gari ya, kita panggil Gari. Seorang mahasiswa yang punya pekerjaan yang memberikan waktu untuk kuliah. Iya. Nah, gini teman-teman, teman-teman penasaran nggak sih gitu kan? Gimana sih keseharian dari seorang Alma ini? Karena kita barusan dikirim dari bulan, dari planet lain ya. Tapi penasaran juga sih ya. Ada video tentang day in my life, keseharian Al-Lauza. Gimana videonya? Ini dia videonya, kita lihat di layar belakang. Iya, layar itu. Mana? Ini dia. Check it out. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oke, videonya sangat menarik sekali. Keren banget ya. Kesehariannya sangat sibuk sekali ya, teman-teman. Cukup menarik sebagai entrepreneur Mbak Alma ini gitu ya. Mbak Alma, saya mau nanya nih, apa sih motivasi Mbak Alma ngambil jurusan ilmu komunikasi gitu di Universitas Terbuka, khususnya di Salut Sawangan nih yang sebagai sentra layanan? Apakah ada rekomendasi atau termotivasi dari yang lain gitu, dari pribadi Mbak Alma gitu? Oke. Sebelumnya aku tuh dulu di ISIP. Cuma suspend lah bahasanya ya, kerja dulu, maksudnya pas cuma 2 semester terus keluar kerja terus masuk ke sini lagi. Oh begitu ya. Wah kayaknya dulu udah ngambil itu hubungan masyarakat, tapi jurusannya kalau di sini kan emang adanya ilkom, nggak sampai menjurus ke dalam lagi kan. Nah itu menurut saya ilkom tuh sangatlah berguna ya buat keberlangsungan hidup kita, karena kita mau bekerja kalau ilmu komunikasinya kurang nggak akan bisa aktivitasnya nggak akan bisa berjalan secara baik gitu. Betul Mbak Alma. Kadang hubungan aja kalau miskomunikasi bakal renggang ya. Salah paham. Intinya communication is number one. Iya, buat keberlangsungan hidup gitu. Kalau nggak bisa ngomong aja ya. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang perlu berkomunikasi. Betul begitu Mas Surya? Tapi ada hubungannya sama kesibukan video tadi? Iya, sebagai entrepreneur gitu. Juga mungkin sangat membantu kan? Sangat membantu kan, seringkali berjumpa dengan orang-orang yang baru gitu kan. Ada manfaatnya nggak udah merasakan? Apa yang dirasakan feedbacknya sampai saat ini di semester 8 gitu Mbak Alma? 7 oke. Dahan ya, udah mau wisuda? Udah wisuda guys. Ada banget, kayak aku tuh kan dibilang bukan palu gada lagi ya, palu gada. Maka asal lu mau gua ada. Gokil. Kalau kita ada duit, ada bicara. Enggak guys. Gue baru denger malah. Baru denger. Enggak guys. Iya gitu, jadi awalnya misalnya bisnis saya cuma kok lama ketika ngobrol sama orang bisa digarap nih. Bisa digarap. Saya kira hanya sawah aja yang digarap ya. Ternyata orang juga bisa digarap. Bisnis. Apa yang digarap? Tapi kalau boleh tahu perusahaan apa aja nih yang udah ada dipegang lah? Yang bekerja sama lah gitu biasa. Atau yang di sisi CEO kan lah? Iya, yang diprioritaskan gitu. Saya sih bahasanya jasa semua ya, kayak dari pertama banget sebenarnya itu beauty bar. Ada dari 2018. Terus ya udah tuh 2021 saya bikin lah, ada rukonya, ada PT-nya saya PT-in. Nah terus balik lagi karena ilmu komunikasi, saya punya kolega di perusahaan saya terakhir itu, dia legal corporate di perusahaan saya. Kita bikinlah law firm. Karena ngobrol nyambung, kita punya project, kayaknya kita bikin law firm itu. Ya udah dari law firm itu. Terus ada lagi kemarin tuh saya sempat bikin F&B. Cuma emang kalau F&B itu kan kompleks banget ya, harus kita dudukin banget gitu. Kalau emang hire manager yang emang
onsite gitu karena saya kemarin kurang di situ, cuma ya udah tutup. Nah, gara-gara ilmu komunikasi lagi, saya bikin project lagi tuh interior sekarang. Alhamdulillah lagi pegang 19 kamar pintu kosan. Kalau kita ada pintu kosan berapa Mas? Bukan kosan saya. Oh, bukan kosan. Saya itu gara-gara ilmu komunikasi. Saya juga ada Mbak, kosan, pintunya doang. Bisa aja. Kalau Mas Surya gimana? Punya kosan? Saya punya Apa? Punya niat aja dulu lah. Oh jadi tadi ada beauty bar. Beauty itu bar ya, kecantikan yang kecantikan lah gitu. Apa skincare? Medipacker, Atau- apa? Skincare belum sih. Oh belum. Skincare belum. Lebih ke makeup. Jasanya jadi ada yang jasa. bulu mata, Kuku. Coba Mas Surya boleh nanti bisa datang ke Tapi beauty saya kan bar. sudah punya kuku. Oh, sudah punya kuku kan lebih bisa dipercantik gitu ya. Oh my god. my god. Pedicure gitu ya. Pedicure. Oh jadi kuku itu setelah itu ada lagi? Enggak? Ya banyak, nanti lihat price listnya aja. Oke. Oke, ini dia price listnya. Oh enggak ada. Enggak. Boleh langsung datang aja Iya. mungkin ke boothnya. Habis itu tadi juga ada F&B ya? Law firm. Law firm. Jadi salah satu perusahaan yang Baru ya? Naomi apa? Baru di untuk ini ya? membuat apa? Sama dari 2021. Membuat apa ini? Law firmnya ini? Ada yang bikin PT, ada yang Perizinan ya, surat perizinan. perizinan bisa. IMB bisa gitu ya, IMB. Terus pidana juga kemarin kita baru ngurus. Adalah case satu keluarga yang Yang- harus dihukumnya itu misalnya berapa tahun. Nah, Oh. kita karena biasanya pakai pengacara aja, jadi ada keringanan. Oh, oke. Itu kita megang juga perdata pidana, kita pegang terus apapun sih. Kalau misalnya Mas Surya atau Mas Usep punya kolega yang oke saya punya tanah terus ada yang mau jadiin bisnis, saya kawinin bahasanya. Oh, bisa. dikawinin. Bukannya kodok aja yang bisa kawin ya. Biasanya kalau hujan malam itu kodok berkawin gitu. Ternyata ini juga bisa dikawinin ya. Ininya gimana nih? Apa ini? Ininya Yang gimana? jelas dong. Oh, yang jelas dong. Ininya nih. Ininya bisa, pokoknya gitu ya. Saya punya sih tanah Mbak Alma di rumah. Tapi 2 karung. Enggak, 2 pengki. Oh, 2 pagi. Kirain di potnya. Iya. Di pot buat bunga gitu. Enggak, oke. Oh, pokoknya intinya surat perizinan yang soal hukum-hukum bisa Iya, juga bisa ya. dengan Mbak Dan Alma. harganya terjangkau loh ya di sana ya. Iya, nggak. Kalau menang ya? Dikit lah. Gimana? Gimana? Kalau menang. Pengacara ya. Oh, pidana. Ya oke, boleh menarik. Sangat luar biasa. Kita makan dulu. Interior ya, tolong yang pada mau bikin interior. Interior. Nih, Harganya coba. miring. Miring. 30-20%. Miring Interior bukan? itu semua ruangan atau cuma dapur doang kan tapi? Iya. Semua. Oh, Semua Mas, kalau dapur doang nggak balance dong jadi nantinya. Oh iya benar. Kitchen set berarti. Oh kitchen set. Oh luar biasa. Nanti teman-teman kalau misal mau cari interior, butuh pengacara, mau bikin PT, perizinan atau Mau kecantikan, mau kecantikan, Bisa sih. perceraian, perceraian. Jangan guys ya, tapi Iya. tidak terlalu mendukung kalau Mau cerai perceraian. tapi cantik bisa langsung web ini. Mau cerai tapi cantik, Iya. Alma solusinya. Iya. Luar biasa. Oke buat Masnya. Nah, kita lanjut nih ke Masnya. Ada video dari planet lagi nggak? Ada Mas Ai mungkin ada cuplikan nggak? Oh, Enggak, Bang. nggak ada. Saya orang introvert soalnya. Introvert. Nah untuk Mas Mas Gali. Ai ini jurusan apa sih? Tadi kan udah dijelasin, Oh ya. iya, Ini apa? jurusan Maaf saya lupa. Aduh, Mbak. Biasa namanya, dia. namanya udah tua ya Udah guys. tua Ya. tuh faktor usia ini. Ya, jurusan manajemen. Manajemen. Oke. Alasan khusus Mas, kenapa sih mengambil prodi ilmu manajemen di Salut Sawangan ini gitu di Universitas Terbuka? Apakah ada motivasi atau ada yang nyaranin gitu ya? Atau mungkin dari diri pribadi sendiri yang pengen ngambil prodi ini gitu? Mungkin dari dorongan dari pekerjaan kali ya. Dari Kan pekerjaan. kalau saya kan ya jualan. Jualan ya. Manajemen, apalagi kan kayak namanya punya sendiri gitu. Walaupun emang masih dinaungi nama pemerintah gitu kan. Ya manajemen itu kan penting banget, kayak misalnya sekarang itu kan apalagi kan yang jualan gas itu kan udah banyak. Iya. Dua orang, apalagi kan orang-orang kan pada ngambilnya kan bisnis jangka panjang udah gas Betul, aja. betul. Gas. Oke, aja. gas gitu ya. Iya. Iya udah. Karena kan gas juga selalu dibutuhkan Selalu tiap hari dibutuhkan. ya. Pasti ada aja yang beli. Ada aja kan sekarang tuh Mas udah nggak zaman yang kompor sumbu itu. Sekarang tuh hampir mungkin udah pada
pakai gas ya Mas ya gitu. Malahan sekarang ada lebih canggih lagi. Apa tuh? Listrik ya? Listrik, iya. Cuman kalau listrik inian nyetekin dulu nih lama. Nyetekin. Iya, Nyetekin tuh on off-nya. on off ya. Iya. Iya. Nyalahinnya, iya. Bahasa kita mah nyetekin Bang. Nyetekin. Oke. Kita lanjut dengan tadi prodi manajemen. Jadi dari dua narasumber ini yang satu itu ini English speaking. English speaking. Nah, yang satu lagi parung bingung speaking. Parung. Parung language. Parung language. Culture. Iya, saya juga di Parung nih sebenarnya. Kayaknya beda lu Parung Beda server ya guys. Oh ini oke guys. Tapi sampai saat ini untuk distributor gas masih lancar lah ya, aman ya. Masih lancar. Alhamdulillah. Masih lancar ya, karena luar kan yang biasa. menggunakan listrik cuma orang kaya doang kali ya, belum. Enggak sih orang kaya. Enggak. Mbak Alma pakai listrik enggak? Oh iya tadi udah dijelasin ya, Dia kan pakai cuma portable. kompor tembak. Terus kalau misalnya ini kan kayak dia nggak anak masak, camp. dia tinggal beli mungkin. Tinggal beli. Shopee Food. Ya. Ingat, pengen beli gas yang terpercaya di pangkalan saya solusinya. Emang ada pangkalan gas gak terpercaya? Lah, resmi Bang. Oh, resmi. Kita punya NIB segala macam, kita udah punya surat perjanjiannya juga. Lu bikin surat perjanjiannya di mana? Ya Pertamina lah. Lah masa di kantor urusan agama? Harusnya di Harus Alma. di Alma. Di Alma. Oh iya benar. Udah PT belum lo? Ah, ya PT-nya mah enggak masih bawa PT sih. Ya udah nanti Bangkalan. katain. Bau Kita PT. Mau nambah apa lagi ya kan? Iya. Bisa. Amin, kita doain ya. Amin. Sama motivasi kedua, biarin nanti kalau udah nikah biar manajemennya bagus sih. Oh iya. Apalagi kan kalau misalnya satu imam dua makmum kan harus adil gitu. Gimana sih? Lu poligami? Enggak. Enggak guys, enggak disclaimer ya. Gimana gue penasaran. Gimana? Satu imam dua makmum. Enggak, intinya biar adil aja gitu misalnya. Iya. Biar adil. Iya, biar Ya, adil. Jadi bisa memanage usahanya ya. Usahanya, Oke. iya. Jadi alasannya tadi biar apa namanya? Sesuai dengan apa yang dikerjakan. dijalanin gitu. Tapi menarik juga nih ya, selama masa perkuliahan ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang menarik gitu di selama kelas TTM gitu kan kita nih Mbak Alma dan Mas Ai ini kan mengambil jurusannya atau mengambil sistem belajarnya yang TTM ya, yang tatap muka gitu. Mungkin ada hal-hal menarik selama beberapa semester ini, selama perkuliahan gitu ya, Mas Surya ya. Iya. Mulai dari main first kali ya. Iya. Oke, boleh. Dilanjut aja sama Mas Ai. Iya. Mas Gary. Yo, terus. Kenapa begitu? Jadi yang menariknya itu kalau misalnya kita makin banyak belajar itu ya kita itu makin bisa gitu nempatin sesuatu apa yang harus dikerjain duluan kan soalnya kan saya manajemen. Udah gitu yang paling menarik lagi kedua itu kita itu aturan jam main itu aturan kita main keluar akhirnya kita jadi belajar jadi Karena produktif gitu. TTM ini kalau nggak salah kita kan dilaksanakan itu di hari weekend ya. Iya, weekend. Orang-orang pada liburan, kita kuliah. Iya. Tapi nggak apa-apa guys, jadi juga bagus. produktif kan? Jadi produktif. Bagus. Belum lagi PR ya kan. Tugas. Iya. Tugas-tugas. Tapi Mas, kira-kira ada nggak sih dosen yang mungkin menurut Mas tuh apa ya sebagai motivator gitu atau motivasi selama kuliah gitu? Kalau dosen-dosen mungkin dari semua dosen kali ya. Cukup baik, cukup baik, alhamdulillah. Soalnya kan walaupun emang beberapa dosen kan emang namanya manusia, Iya. punya watak masing-masing. Iya betul. Walaupun kayak gitu ya mereka juga masih mikirin mahasiswa. Oke, berarti luar biasa teman-teman ya sudah dipercaya dosen-dosen yang ada di Salut Universitas Luar Terbuka biasa. ini Luar biasa. sudah dosen-dosen yang terpercaya gitu yang menaungi dan memberikan Berikan apa? Kita langsung ke Alma dulu deh. Alma belum jawab. Gimana siapa tahu si Alma? Kredibilitasnya tinggi. yang kredibilitasnya tinggi gitu. Oke, kalau dari Mbak Alma mungkin Gimana perasaan Anda ketika tatap muka apa berjumpa dengan orang-orang Iya. gitu. Seru sih kan. Seru ya? Kalau saya bahasanya kan Senin sampai Sabtu. Kalau entrepreneur mah nggak ada libur sebenarnya. Libur. Kapanpun bisa ya. Apapun bukan apapun bisa kali. 7 kali 24 jam kerja tidur aja lo masih mikirin. Padat ya, padat. Luar biasa luar biasa. Kalau nggak gitu ya gimana mau gaji anak-anak? Mas. Kalau kita ada yang gaji nggak Mas? Ya udah taruh dulu. Iya. Bagi saya healing. Jadi kalau TTM tuh healing. Saya udah ketemu orang dulu kerja, kayaknya butuh sesuatu yang buat jadi masukan
yang ada output inputnya. Nah itu dari TTM gitu. Terus kebetulan juga sefrekuensi ya, maksudnya nggak ada bullying gitu nggak ada gitu. Terus apa kalau untuk diimplementasikan ke kehidupannya, jadi saya kayak sekarang bisa public speaking saya oke gara-gara ya. Ilkom komunikasi, gokil. untuk public speaking. Mantap, Ya, itu makanya jadi makin ke-upgrade aja gitu, value-nya makin ke-upgrade dulu. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita doakan semoga Salut Sawangan. Amin, Allah. Amin. Mahasiswanya sampai berjubel-jubel. Amin. Amin. Barakallah. Semoga alumni Salut Sawangan UT Bogor. Oh iya, dia udah alumni. Udah alumni. Karena udah di penghujung sesi akhir ya, Mbak ya. Saya itu fun fact di UT Bogor itu di Salut Sawangan ini tuh ada paket ya. Jadi paket kuliahnya itu cuma 7 semester, biasanya 8 semester kan ya, 3 tahun setengah ibaratnya. Tapi emang SKS-nya dipadetin, dibanyakin ya. Ya, memang di Salut Sawangan itu. Saya insya Allah nih tinggal wisuda dikit lagi. Alhamdulillah. Ya, memang teman-teman di Salut Sawangan itu kita mempunyai sistem yang kejar bukan kejar jam tayang SKS. ya. Kejar SKS. Sistem kebut semester. Sistem kebut semester enggak, guys. Jadi tuh kalau di kampus-kampus lain mungkin umumnya kuliah itu sampai 8 semester bahkan sampai 9. Cuman kalau di Salut Sawangan itu kita bisa diambil 7 semester seperti Mbak Alma ini. Jadi sangat meminimalisir waktu ya. Hanya 3 tahun setengah kita sudah kelar semua mata kuliah ya. Dan insya Allah akan segera menjadi S1 sarjana. Amin. S2-nya di sini juga pakai. S2-nya boleh karena kita juga ada kasih diskon ke saya. karena di sini juga kita ada S2 ya, Mas Sura ya? Ada. Kita S1, S2, S3, S melon. Enggak ya? Enggak ada dong. Enggak ada. S. Enggak lah. Kita enggak di endorse ya. Oke. Kekuatan awalnya. Oke. Menjangkau yang tidak terjangkau. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, boleh minta saran dari kalian berdua untuk orang-orang yang masih belum yakin untuk kuliah gitu. Ngambil di Salut ya tentang PTM ini. Ladies first berarti. Oke, boleh Mbak Alma. Ya buat para dede-dede yang baru lulus. Enggak kan sebenarnya buat bapak juga. Dede ya. Buat orang-orang yang sibuk kerja mungkin. Buat dede yang baru lulus atau mungkin yang kuliahnya tertinggal, boleh banget coba daftar ke Salut Sawangan. Kalau untuk area Bogor, Depok ya masih terjangkau. Cuma mungkin kalau luar daerah jangan ya. Tapi intinya di UT ini kita itu kuliahnya fleksibel, terus juga cara ambil nilainya nggak susah banget, yang penting rajin ngerjain tugas. Terus kalau di website e-learningnya absennya juga diisi gitu-gitu. Makanya kalau buat yang kayaknya mobilitasnya tinggi kayak saya gini, ambil UT aja karena selain universitasnya negeri, terus juga harganya terjangkau, terus ramah di kantong. Terus juga manajemennya juga nggak ribet, responsif aja gitu, nggak dibanding mungkin ada tempat-tempat lain yang susah banget ngejar adminnya gitu nih. Pokoknya the best sih. Ratingnya 100 dari 10 udah pokoknya. Gokil luar biasa. 100 dari 10. 100 dari 10 ke atas. 10 kali lipat. Coba dari Mas Gary. Mas I. Jadi buat lulu pada nih yang pengen daftar nih ya bingung nih pengen nyari kampus yang pengen nyari kampus. Allahu Akbar. Pengen nyari kampus tapi masih punya kesibukan nih, kayak misalkan tukang jualan. Apalagi kalau jualan kan pengen tidur aja kan harus mikirin jualannya kan. Ya jadi intinya solusi cuma satu, daftar di Salut Sawangan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Gary, Mbak Alma, terima kasih sudah hadir. Mungkin itu untuk episode pertama. Bincang-bincang kita seputar Salut. Kalau rame lanjut part 2. Oke, saya Muhammad Surya pamit. Dan saya Usai Maulana Ibrahim. Dan kita Alma Alauda. Gari Walito Irato. Pamit. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.